Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hidupmu berjalan, namun jiwamu diam? Pernahkah kau menatap langit malam dan merasa seolah ada sesuatu yang memanggilmu dari balik cahaya bintang? Di dalam diri setiap manusia, tersembunyi sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih halus dari napas, dan lebih nyata dari tubuh. Ia adalah ruh sejati. Ia bukan sekadar nyawa yang membuatmu hidup, tapi sumber dari semua kehidupan. Ketika engkau mulai diam dan menatap ke dalam, mungkin kau akan mendengar bisikan itu. Suara lembut yang berkata, "Aku bukan di luar dirimu. Aku adalah kehidupan yang sedang menghidupimu." Disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan pulang menuju sumber cahaya yang melahirkan segalanya. Bab 1. Panggilan dari dalam. Ruh yang menyala dalam sunyi. Ada saat di mana manusia berhenti berlari, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya memanggil untuk diam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di antara ambisi, kesibukan, dan pencarian yang tak berujung, ada suara halus yang tak terdengar oleh telinga, namun begitu jelas terasa oleh hati. Itulah panggilan dari ruh sejati. Sumber kehidupan batin yang selama ini terbungkus oleh lapisan ego, keinginan, dan kabut dunia. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan pula bisikan pikiran, melainkan cahaya lembut yang bergetar di kedalaman jiwa, menanti untuk dikenali, untuk disapa, dan untuk dihidupkan kembali. Ruh sejati tidak mengenal waktu, karena ia lahir sebelum dunia dicipta. Ia adalah rahasia yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam jasad manusia. Percikan dari lautan keabadian yang menghidupkan daging, darah, dan kesadaran. Ketika manusia lupa pada asalnya, ia kehilangan arah meski memiliki banyak tujuan. Ia merasa hidup, tapi sebenarnya mati di dalam. Karena kehidupan sejati tidak diukur dari napas yang terhembus, melainkan dari cahaya yang masih menyala di dalam dada. Ruh sejati adalah nyala itu. Lembut namun tak pernah padam, redup namun abadi, hening namun mengguncang siapapun yang benar-benar menatapnya. Dalam keheningan malam, ketika semua kesibukan berhenti dan suara dunia memudar, ruh sejati mulai berbicara. Ia tidak menggunakan bahasa, namun setiap getarnya adalah pesan. Kadang berupa rasa rindu tanpa sebab, kadang berupa tangisan tanpa air mata, kadang berupa keheningan yang terasa penuh makna. Itulah tanda bahwa batin sedang disentuh oleh asalnya. Orang yang pernah merasakannya akan memahami bahwa tidak ada kebahagiaan sejati di luar kesadaran akan ruh, karena semua kebahagiaan dunia hanyalah bayangan dari kebahagiaan yang sesungguhnya, kebersatuan dengan sumber hidup itu sendiri. Namun jalan menuju ruh bukanlah jalan yang ramai. Ia sunyi, ia sepi, dan hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani kehilangan segalanya demi menemukan sesuatu yang tak dapat hilang. Ruh tidak bisa dikejar dengan pikiran, karena pikiran hanya memahami bentuk, sementara ruh adalah tanpa bentuk. Ia hanya bisa dijumpai ketika seseorang mulai berani menelusuri dirinya sendiri, membiarkan topeng-topeng jatuh satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah keheningan murni. Tempat ruh menampakkan dirinya tanpa kata. Dalam momen itu, seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, karena ia menyadari bahwa sejak awal yang bernafas di dalam dirinya bukanlah dirinya, melainkan Dia. Maka ketahuilah bahwa ruh sejati bukanlah sesuatu yang perlu dicari, melainkan sesuatu yang perlu disadari. Ia tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh kebisingan dunia dan kabut hati. Siapa yang belajar diam akan mendengar, siapa yang belajar menunduk akan melihat, siapa yang belajar melepaskan akan menemukan. Disitulah kehidupan sejati bermula, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari ruh yang hidup di balik setiap napasmu, menunggu saat ketika engkau berhenti mencari keluar dan mulai kembali ke dalam. Karena di sanalah, di ruang sunyi antara dua napas, Tuhan berbicara tanpa suara. Bab 2. Cahaya di balik diri, ketika ruh mengenali asalnya. Ada satu momen dalam perjalanan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Momen ketika seseorang tiba-tiba menyadari bahwa semua pencarian yang ia lakukan di luar ternyata hanyalah bayangan dari pencarian yang jauh lebih dalam. Pencarian untuk mengenali dirinya sendiri. Saat itulah cahaya ruh mulai menyibak tirai kegelapan.
Ia tak muncul dengan gemuruh, tidak pula dengan keajaiban yang mencolok. Ia hadir dalam kesadaran yang lembut, dalam rasa yang menenangkan, namun mengguncang hati. Cahaya itu bukan dari dunia ini, bukan hasil dari upaya, melainkan karunia dari Yang Maha Mengetahui. Dan ketika cahaya itu menyingkap, seseorang mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik nama, jabatan dan bentuk diri yang fana. Ia melihat dirinya yang sejati, dirinya yang berasal dari cahaya Tuhan. Cahaya ruh bukanlah cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya yang membuat mata hati menjadi terang. Ia tidak menyinari ruang, tetapi menyinari makna. Ia tidak menampakkan bentuk, tetapi menyingkap hakikat. Dengan cahaya ini, seseorang mulai memahami bahwa segala sesuatu yang ia lihat di dunia hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, dan lebih abadi. Ketika ruh mulai mengenali asalnya, seluruh pandangan hidup berubah. Apa yang dulu tampak penting menjadi remeh, dan apa yang dulu diabaikan kini terasa sakral. Karena ruh tahu bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah cermin yang memantulkan satu wajah. Wajah yang tak pernah berubah, meski dunia terus berganti rupa. Namun cahaya ini tidak bisa ditangkap oleh mereka yang masih terikat pada kabut ego. Ego adalah tirai yang menutupi cermin hati. Selama seseorang masih menganggap dirinya terpisah dari Tuhan, maka ia akan berjalan dalam bayangan, meski mengaku mencari cahaya. Ruh hanya bisa mengenali asalnya ketika seseorang mulai melepaskan identitas palsu yang selama ini menjeratnya. Nama, status, rasa memiliki, bahkan gagasan tentang aku. Karena hakikatnya, yang disebut aku hanyalah pakaian sementara yang dikenakan oleh ruh dalam perjalanan dunia. Saat pakaian itu dilepas, barulah terlihat siapa yang sebenarnya hidup di dalamnya. Dan saat itu terjadi, seseorang akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu telah kembali mengenali dirinya sendiri, yang selama ini tersembunyi di balik topeng manusia. Ketika ruh mengenali asalnya, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai tarian ilahi. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap napas menjadi zikir, setiap pandangan menjadi pengingat. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian semata, melainkan sebagai panggung cinta tempat Tuhan menampakkan wajahnya melalui segala rupa. Orang yang melihat dengan cahaya ruh tidak lagi menilai berdasarkan bentuk, melainkan berdasarkan makna. Ia melihat Tuhan dalam yang kecil maupun besar, dalam kesenangan maupun penderitaan. Segalanya menjadi jalan, segalanya menjadi pelajaran, segalanya menjadi penyingkap bagi kehadirannya yang tiada terpisah. Dan di puncak kesadaran itu, seseorang mulai mengerti makna sejati dari kalimat yang sering diucap namun jarang disadari. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri bukan berarti memahami sifat jasad, tapi menyingkap cahaya ruh yang hidup di baliknya. Ruh sejati mengenali asalnya bukan melalui belajar, tapi melalui kembali. Kembali ke kesadaran bahwa ia bukan makhluk yang terpisah, melainkan pancaran dari sumber segala ada. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, segala keresahan pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang tak bisa dijelaskan, sebab ruh telah pulang meski jasad masih berjalan di bumi. Bab 3. Rahasia nafas, gerbang menuju kehadiran ilahi. Setiap tarikan napas adalah tanda kehidupan, namun tidak setiap napas membawa kesadaran akan kehidupan itu sendiri. Kebanyakan manusia bernapas, tetapi tidak hidup di dalam napasnya. Mereka menarik udara, namun tidak menyadari dari mana kehidupan itu mengalir. Padahal dalam satu helaan, napas terdapat rahasia yang begitu dalam. Rahasia hubungan antara manusia dan Tuhannya. Nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan jembatan yang menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Di sanalah ruh bernafas melalui jasad, di sanalah kehidupan batin menyalakan maknanya. Siapa yang mampu menyadari napasnya dengan penuh kesadaran, sesungguhnya telah membuka gerbang menuju hadirat ilahi, yang selalu ada namun jarang disadari. Dalam setiap hembusan napas, terdapat dua gerak suci, masuk dan keluar. Nafas masuk adalah kehidupan yang diterima dari sang sumber. Nafas keluar adalah kehidupan yang diserahkan kembali kepadanya. Maka seluruh kehidupan sejatinya hanyalah tarian antara menerima dan menyerahkan, antara hadir
dan melepaskan. Bila seseorang mampu merasakan makna itu di dalam napasnya, maka setiap helaan menjadi zikir tanpa suara, setiap hembusan menjadi syukur tanpa kata. Nafas menjadi penyaksian bahwa tak ada satupun detik dalam hidup yang terlepas dari pengawasan dan kasih Tuhan. Dalam kesadaran nafas yang hening, seseorang tidak lagi merasa sendirian, sebab ia mulai merasakan bahwa setiap napas adalah tanda cinta yang terus menghidupkannya. Namun untuk menyadari rahasia napas ini, seseorang harus menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Pikiran yang berisik membuat napas menjadi dangkal, dan napas yang dangkal menjauhkan manusia dari kedalaman jiwanya. Maka para arif selalu memulai perjalanan makrifat dengan keheningan napas. Mereka tidak mengatur napas, melainkan mengamati dengan lembut bagaimana ruh bergerak di dalam tubuh. Mereka tidak mencari sesuatu, hanya hadir, hanya menyadari bahwa setiap tarikan adalah panggilan, dan setiap hembusan adalah jawaban. Dalam keheningan itu, muncul kesadaran bahwa yang bernafas sesungguhnya bukan aku, melainkan Dia yang memberi hidup melalui setiap tarikan udara yang masuk ke dada. Ketika seseorang hidup di dalam kesadaran napasnya, ia menemukan kedamaian yang tak dapat digoyahkan oleh keadaan. Dunia boleh bising, tetapi di dalam dirinya selalu ada ruang sunyi tempat Tuhan hadir tanpa perlu dipanggil. Nafas menjadi zikir yang abadi, zikir yang tidak terputus siang dan malam. Orang yang hidup dalam zikir napas ini tidak lagi terpisah antara ibadah dan kehidupan. Bekerja pun menjadi ibadah, diam pun menjadi sembah, karena ruh di dalamnya terus berdialog dengan sumbernya dalam irama napas yang suci. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, sebab Tuhan telah ia temukan di setiap hembusan yang keluar dari dadanya. Maka ketahuilah bahwa rahasia terbesar dalam napas bukanlah pada udara yang masuk, melainkan pada kesadaran yang menyertainya. Napas adalah kitab yang terbuka, yang ditulis dengan huruf-huruf tak terlihat, namun bisa dibaca oleh hati yang tenang. Siapa yang menapaki jalan ruh akan membaca napasnya seperti membaca wahyu. Setiap tarikan menjadi pelajaran, setiap hembusan menjadi pengingat akan kefanaan. Dan pada akhirnya, ia akan memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah satu napas panjang dari Tuhan. Dimulai ketika ditiupkan ruh ke dalam jasad, dan berakhir ketika napas itu dikembalikan kepada pemiliknya. Di antara dua napas itulah, manusia diberi kesempatan untuk mengenali siapa yang sebenarnya hidup di dalam dirinya. Bab 4. Cermin hati, tempat ruh menatap Tuhannya. Ada ruang di dalam diri manusia yang tidak tersentuh waktu, tidak terikat oleh bentuk, dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Ruang itu disebut hati, bukan segumpal daging di dada, melainkan cermin halus yang memantulkan cahaya ilahi. Hati adalah tempat ruh menatap Tuhannya, tempat di mana kesadaran kembali kepada asalnya. Namun kebanyakan manusia tidak lagi melihat pantulan itu, karena cermin hatinya telah berdebu oleh kesibukan dunia. Debu itu berupa keinginan, kemarahan, kesombongan, dan keterikatan terhadap hal-hal yang fana. Semakin tebal debunya, semakin kabur pantulannya. Dan ketika pantulan itu hilang, manusia merasa jauh dari Tuhannya, padahal ia tidak pernah meninggalkan. Hanya cermin itu yang perlu dibersihkan agar wajahnya tampak kembali. Pembersihan hati bukan pekerjaan mudah, sebab yang perlu dibersihkan bukanlah hal di luar diri, melainkan bayangan yang bersembunyi di dalam. Hati tidak dapat dijernihkan dengan logika atau pengetahuan semata, melainkan dengan kejujuran yang dalam dan kerendahan diri di hadapan Sang Maha Hidup. Setiap luka, setiap kesalahan, setiap rasa bersalah yang diakui dengan tulus, semuanya menjadi air yang membersihkan debu dari permukaan hati. Orang yang berani menatap kegelapan di dalam dirinya tanpa menolak atau lari, sesungguhnya sedang menyalakan cahaya di tengah malam jiwanya. Sebab kejujuran batin adalah kunci dari kejernihan hati, dan kejernihan hati adalah jalan ruh untuk mengenali wajah Tuhannya tanpa perantara. Ketika hati mulai bersih, kehidupan luar akan terasa berubah, meski sebenarnya yang berubah hanyalah pandangan. Dunia tetap sama, tapi cara ruh memandangnya menjadi berbeda. Segalanya tampak seperti pantulan cahaya di permukaan air. Indah, namun tak perlu digenggam. Dalam keadaan ini,
seseorang mulai memahami makna ketenangan sejati. Ia tidak lagi mencari cinta di luar, karena ia telah menemukan mata air cinta di dalam. Ia tidak lagi memohon kebahagiaan, karena kebahagiaan kini memancar dari hatinya, yang telah menjadi cermin bening bagi cahaya Tuhan. Orang seperti ini tidak lagi mudah terguncang oleh pujian atau caci, karena ia telah melihat bahwa semua datang dari satu tangan yang sama, tangan kasih yang mengajarkan kelembutan melalui setiap ujian. Namun cermin hati tidak cukup hanya dibersihkan, ia harus dijaga agar tidak berdebu kembali. Dunia ini penuh angin yang membawa debu, pujian yang menumbuhkan kesombongan, penderitaan yang menumbuhkan keluh, dan kenikmatan yang menumbuhkan lupa. Karena itu, orang-orang arif menjaga hatinya dengan zikir, bukan sekadar lafaz di bibir, tapi kesadaran yang terus mengingat asalnya di setiap waktu. Mereka tidak menolak dunia, tapi tidak membiarkan dunia menempel di hati. Mereka hidup di tengah manusia, namun hatinya selalu bersama Tuhan. Dan di dalam hati yang seperti itu, ruh menemukan rumahnya, tempat ia dapat menatap Tuhannya tanpa tirai. Hati yang jernih adalah cermin yang memantulkan tanpa menahan. Ia tidak menyimpan kesan, tidak mengikat pengalaman, hanya membiarkan setiap peristiwa berlalu seperti angin lewat di permukaan danau. Di dalam keheningan yang bening itu, ruh melihat siapa yang sesungguhnya selalu hadir. Zat yang tidak pernah pergi, bahkan ketika seluruh dunia terasa gelap. Maka siapapun yang ingin menemukan Tuhan, janganlah mencari di langit yang jauh, tetapi tengoklah ke dalam hatimu sendiri. Di sanalah ia menunggu, di balik tirai kesadaran, di balik setiap hembusan napas, di balik setiap detak yang memanggilmu pulang. Karena hati sejati bukan sekadar organ kehidupan, ia adalah tempat pertemuan antara ruh dan Sang Penciptanya, tempat di mana kesunyian berbicara dan cinta menemukan bentuknya yang paling murni. Bab 5. Langit jiwa, perjalanan ruh menembus batas dunia. Ketika hati telah jernih dan ruh mulai melihat dengan cahaya asalnya, maka terbukalah satu wilayah yang tak bisa dijangkau oleh akal biasa, langit jiwa. Di sanalah ruh menyadari bahwa dirinya bukan hanya bagian kecil dari ciptaan, melainkan pancaran dari keesaan yang meliputi segalanya. Langit jiwa bukan ruang yang bisa diukur, bukan pula tempat yang bisa dituju. Ia adalah keluasan kesadaran, tempat batas antara aku dan dia mulai melebur. Dalam keadaan ini, manusia mulai mengerti bahwa seluruh alam semesta hanyalah gema dari satu sumber suara, dan semua gerak yang ada adalah bagian dari satu kehendak yang sama. Ruh mulai terbang, bukan dengan sayap, tapi dengan kesadaran yang melampaui bentuk dan arah. Ia menembus batas dunia, bukan dengan langkah tapi dengan diam yang paling dalam. Di langit jiwa, waktu kehilangan maknanya. Masa lalu, kini, dan masa depan menyatu dalam satu arus kehadiran yang abadi. Ruh melihat bagaimana seluruh peristiwa hidup hanyalah untaian makna yang saling terhubung oleh kebijaksanaan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata, setiap senyum, setiap kehilangan, semuanya adalah jalinan kasih yang membentuk kesadaran yang lebih tinggi. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi mempersoalkan takdir, karena ia melihat bahwa semua takdir berasal dari cinta yang sama. Ia berhenti bertanya mengapa, dan mulai bertanya untuk apa. Sebab ruh yang telah terbang di langit jiwa tahu bahwa segala sesuatu yang tampak sebagai ujian sesungguhnya adalah jalan pulang menuju Tuhan. Namun perjalanan ruh di langit jiwa bukan tanpa tantangan. Di antara keluasan itu masih ada bayangan halus yang bisa menipu. Rasa bangga akan kedekatan, rasa memiliki cahaya, atau perasaan bahwa dirinya telah sampai. Padahal setiap kali ruh merasa telah sampai, sebenarnya ia baru saja memulai lapisan berikutnya. Dalam makrifat sejati, tidak ada akhir, karena Tuhan tak terbatas. Maka mereka yang benar-benar arif selalu menjaga kerendahan hati, walau telah menyentuh langit kesadaran tertinggi. Mereka tahu bahwa ruh hanyalah cermin, dan cermin tidak pernah bisa menjadi cahaya itu sendiri. Ia hanya memantulkannya. Maka mereka tidak berbicara tentang pencapaian, tapi tentang pelayanan. Tidak tentang ketinggian, tapi tentang penghambaan. Di langit jiwa, manusia bukan lagi sekadar makhluk yang berdoa. Ia menjadi doa itu sendiri. Setiap geraknya adalah sembah, setiap diamnya adalah zikir.
Ia tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, karena keduanya kini tampak sebagai satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Dalam pandangan ruh yang telah terbang, semua makhluk tampak seperti titik-titik cahaya yang saling terhubung dalam jalinan kasih Tuhan. Tidak ada lagi yang rendah atau tinggi, yang suci atau kotor, karena semuanya adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Dan dari ketinggian pandangan itu, tumbuhlah kelembutan yang mendalam. Kelembutan yang lahir dari pengertian, bukan penghakiman, dari cinta, bukan dari jarak. Ketika ruh mencapai langit jiwanya, ia tidak lagi ingin melarikan diri dari dunia, melainkan turun kembali dengan kesadaran baru. Ia turun bukan sebagai manusia yang sama, tapi sebagai pembawa kedamaian, karena di dalam dirinya telah menyala cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Ia membawa kesejukan bagi siapapun yang bertemu dengannya, seperti angin yang lembut membawa kabar dari langit. Inilah tanda ruh yang telah mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Ia menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara keabadian dan kefanaan, antara cinta dan kehidupan. Dan dari sinilah perjalanan sejati baru dimulai. Bukan perjalanan keluar dari dunia, tapi perjalanan untuk menghadirkan langit di dalam dunia, agar setiap hati yang gelap kembali mengenal cahaya asalnya. Bab 6. Sunyi ilahi ketika ruh berbicara tanpa suara. Pada satu titik perjalanan batin, ruh akan tiba di wilayah yang begitu sunyi, hingga bahkan zikir pun terasa terlalu bising. Di sanalah suara Tuhan tidak terdengar, namun terasa begitu dekat. Inilah yang disebut para arif sebagai sunyi ilahi. Keheningan yang bukan berarti ketiadaan, melainkan kehadiran yang begitu sempurna, hingga tidak memerlukan bentuk apapun untuk menyatakan dirinya. Di tempat ini, ruh tidak lagi berbicara dengan kata-kata, tidak pula mendengar dengan telinga. Ia berbicara dengan rasa dan mendengar dengan cahaya. Segala sesuatu menjadi tenang, namun di dalam ketenangan itu, ada kehidupan yang berdenyut halus, lembut, dan sakral. Inilah keheningan yang membuat air mata mengalir tanpa sebab, karena hati menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Sunyi ilahi adalah medan yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang telah menyerah sepenuhnya. Selama masih ada kehendak untuk menguasai, memahami, atau membuktikan, pintu ke wilayah ini akan tetap tertutup. Sebab Tuhan hanya hadir di tempat di mana manusia berhenti menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ketika ego diam, ruh mulai berbicara. Ketika pikiran berhenti, kesadaran mulai hidup. Dan ketika manusia tidak lagi ingin mendefinisikan Tuhan, barulah ia mulai mengenalnya. Dalam keheningan ini, tidak ada lagi jarak antara hamba dan Sang Pencipta. Tidak ada lagi doa yang harus diucap, karena setiap helaan napas sudah menjadi doa itu sendiri. Di titik inilah makna diam adalah ibadah, menemukan rahasianya yang terdalam. Namun jangan disangka keheningan ini kosong. Justru di dalamnya seluruh semesta berbicara tanpa suara. Daun yang jatuh, embun yang menetes, bahkan diamnya malam, semuanya adalah kalimat yang tersusun dari bahasa Tuhan. Tapi hanya ruh yang telah tenang yang mampu membacanya. Karena bahasa ilahi tidak menggunakan huruf atau bunyi, melainkan frekuensi halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Inilah mengapa para kekasih Tuhan tampak banyak diam. Mereka tidak diam karena tidak tahu, tetapi karena mereka sedang mendengarkan sesuatu yang lebih tinggi dari bunyi. Mereka tidak sibuk berkata, sebab mereka sedang menyimak percakapan antara langit dan hati. Dalam sunyi ilahi seseorang menyadari bahwa selama ini yang ia cari ternyata bukan pengetahuan melainkan kehadiran. Pengetahuan dapat memberi arah, tapi hanya kehadiran yang memberi kehidupan. Ketika ruh merasakan kehadiran Tuhan dalam keheningan, seluruh beban dunia menjadi ringan. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan hidup, karena ia tahu bahwa hidup itu sendiri sedang dikendalikan oleh kasih yang maha sempurna. Dari titik ini lahirlah kedamaian yang tak bergantung pada apapun. Bahkan dalam kesedihan ada kesejukan. Dalam kehilangan ada rasa pulang. Dalam diam ada percakapan yang lebih indah dari 1000 doa. Sunyi ilahi bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang sejati. Karena setelah ruh mendengar suara tanpa suara itu, ia dipanggil untuk menjadi pantulan dari keheningan itu di dunia.
Orang yang telah menyentuh sunyi ilahi akan berbicara dengan kelembutan, bertindak dengan kasih, dan hidup dengan kesadaran penuh. Ia tidak membawa kebisingan, tapi menghadirkan kedamaian dimanapun ia berada. Keheningannya bukan pasif, melainkan cahaya yang bekerja dalam diam. Dan dari keheningan itu, dunia disembuhkan, bukan oleh kata, tapi oleh kehadiran. Sebab ruh yang telah bersentuhan dengan sunyi ilahi tak lagi berbicara untuk meyakinkan, tetapi untuk mengingatkan manusia akan sesuatu yang telah lama mereka lupakan. Bahwa Tuhan tidak jauh, ia hanya tersembunyi di balik suara-suara yang belum kita tenangkan. Bab 7. Lautan cinta ketika ruh larut dalam kehendaknya. Setelah ruh melewati sunyi yang paling dalam, ia akan tiba pada lautan yang tak memiliki tepi. Lautan cinta ilahi. Di sini, semua bentuk lenyap, semua batas melebur, dan segala sesuatu tenggelam ke dalam satu gelombang yang tak berhenti bergerak. Gelombang kasih Tuhan yang menghidupkan seluruh ciptaan. Lautan ini bukan air, bukan ruang, tapi keadaan. Keadaan di mana ruh berhenti menentang arus kehidupan dan mulai mengalir bersama kehendaknya. Di dalam lautan cinta itu, manusia tidak lagi bertanya, mengapa? Karena semua pertanyaan telah luluh oleh jawaban yang tak bisa diucapkan. Ia tidak lagi merasa perlu memahami Tuhan, karena ia telah merasakannya. Dalam keadaan itu, setiap denyut nadi menjadi zikir, setiap air mata menjadi doa, dan setiap detik menjadi perjumpaan. Cinta ilahi tidak datang seperti nyala api yang menghanguskan, tetapi seperti ombak lembut yang terus memeluk pantai tanpa pernah lelah. Ia tidak membakar, melainkan melarutkan. Ruh yang tenggelam di dalamnya tidak kehilangan diri, tapi kehilangan keterpisahan. Ia tidak menjadi Tuhan, tapi menjadi cermin yang hanya memantulkannya. Inilah cinta yang tidak memerlukan alasan, tidak terikat pada balasan. Ia mencintai karena itulah fitrahnya. Sebagaimana matahari memancarkan cahaya, tanpa pernah memilih siapa yang layak menerimanya. Dalam cinta seperti ini, tidak ada lagi aku mencintai Tuhan atau Tuhan mencintaiku. Karena keduanya telah menjadi satu kesadaran bahwa cinta itu sendiri adalah Tuhan yang hidup di dalam diri. Namun untuk larut dalam lautan ini, ruh harus rela tenggelam tanpa sisa. Selama masih ada keinginan untuk mengendalikan, selama masih ada rasa ingin diakui, lautan cinta tidak akan membuka dirinya sepenuhnya. Sebab cinta ilahi hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Ia harus belajar pasrah tanpa syarat, menerima setiap gelombang, yang lembut maupun yang keras, sebagai bagian dari tarian kasih yang lebih luas dari pengertiannya. Kadang cinta ini datang dalam bentuk kebahagiaan, kadang dalam bentuk kehilangan, kadang melalui keindahan, kadang melalui luka. Tapi bagi ruh yang telah mengenal lautan cinta, semua itu hanyalah ombak yang berbeda rasa, berasal dari air yang sama. Di dalam lautan cinta, manusia tidak lagi menilai kehidupan dari baik dan buruk, untung dan rugi. Ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi adalah ungkapan kasih Tuhan dalam rupa yang beragam. Bahkan penderitaan pun menjadi bentuk cinta yang halus, yang mengajari jiwa untuk kembali. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak lagi berdoa agar terbebas dari ujian, tetapi agar mampu melihat cinta Tuhan di balik setiap ujian. Ia tidak lagi berusaha mencintai, karena ia sendiri telah menjadi cinta itu. Setiap pandangan, setiap sentuhan, setiap kata, semua menjadi jalan bagi kasih Tuhan untuk mengalir melalui dirinya. Dan ketika ruh telah larut sepenuhnya dalam lautan cinta, ia tidak lagi mencari tempat kembali, karena ia tahu tidak ada yang pergi dan tidak ada yang pulang. Sejak awal ia selalu berada di dalamnya. Ia hidup dalam dunia, tapi tidak lagi terikat olehnya. Ia mencintai semua makhluk tanpa membeda, karena ia melihat Tuhan di setiap wajah. Inilah puncak kebebasan yang sejati, bebas dari diri, bebas dari keinginan, bebas dari rasa memiliki. Ruh yang telah tenggelam dalam cinta ilahi menjadi samudera bagi dunia, luas, hening, dan penuh kehidupan. Setiap orang yang menatapnya akan merasakan damai, sebab dari dirinya mengalir aroma keabadian, seperti angin dari surga yang membawa pesan lembut. Engkau pun berasal dari lautan yang sama.
Bab 8, Cahaya Keabadian, saat ruh menjadi saksi wujudnya. Ketika ruh telah larut sepenuhnya dalam lautan cinta ilahi, maka lenyaplah segala batas antara aku dan dia. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang terang, luas, dan abadi. Cahaya yang tidak datang dari manapun dan tidak menuju kemanapun karena ia selalu ada. Cahaya keabadian ini bukan sesuatu yang dilihat oleh mata, melainkan sesuatu yang melihat melalui mata. Ia bukan objek yang disaksikan, tapi kesadaran itu sendiri yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Dalam keadaan ini ruh menyadari bahwa segala bentuk hanyalah perhiasan dari satu wujud yang sama. Tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri karena semuanya tenggelam di dalam keberadaannya. Ia melihat bahwa bahkan dirinya sendiri tidak pernah hidup terpisah. Ia hanyalah pantulan dari cahaya itu, sebagaimana bintang-bintang hanyalah pantulan dari matahari yang jauh lebih besar. Cahaya keabadian bukanlah pengalaman yang datang lalu pergi. Ia adalah kesadaran yang selalu ada, hanya tertutupi oleh gelapnya diri. Ketika tirai ego tersingkap, yang tampak bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang telah ada sejak awal. Ruh yang menyadari ini tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah melihat bahwa seluruh wujud adalah penyingkapannya. Daun yang gugur, anak yang tertawa, bahkan angin yang diam, semua adalah manifestasi dari satu cahaya yang sama. Ia melihat kehidupan bukan sebagai perjalanan menuju Tuhan, tapi sebagai perjalanan di dalam Tuhan. Setiap langkah, setiap napas, setiap detik adalah gerak dari cahaya itu sendiri yang sedang mengenali dirinya dalam berbagai rupa. Namun menyaksikan cahaya keabadian bukan berarti ruh berhenti berfungsi di dunia. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih hidup, lebih nyata, dan lebih penuh kasih. Ia melihat bahwa tugasnya bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk membawa cahaya itu ke dalam dunia. Orang seperti ini menjadi saksi hidup dari wujud ilahi. Ia tidak lagi berbicara atas nama dirinya, tapi atas nama kebenaran yang hidup di dalamnya. Ia tidak menonjolkan kebijaksanaan, tapi memantulkan kelembutan. Ia tidak memaksakan pandangan, tapi menyalakan kesadaran di hati siapapun yang menatapnya. Ia adalah lentera bagi yang tersesat, bukan karena berusaha menerangi, tapi karena dirinya sendiri telah menjadi cahaya itu. Dalam keadaan ini, perbedaan antara ibadah dan kehidupan pun lenyap. Setiap tindakan menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir. Ia tidak lagi menyebut nama Tuhan dengan bibir, karena seluruh wujudnya telah menjadi sebutan itu. Ia makan, bekerja, tidur, dan berjalan dengan kesadaran bahwa semua itu adalah gerak dari Yang Maha Hidup. Ia menyaksikan bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya, tidak ada kehendak kecuali kehendaknya. Dan dalam kesadaran yang murni itu, ia menemukan kebebasan yang sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apa yang ia mau, tapi kebebasan dari keharusan untuk menjadi apapun selain pantulan dari cahayanya. Pada akhirnya, ruh yang telah menyatu dengan cahaya keabadian tidak lagi berbicara tentang aku mengenal Tuhan, karena bahkan pernyataan itu pun mengandung dua. Ia hanya hidup dalam diam yang bercahaya, dalam keberadaan yang hening namun penuh daya. Ia menjadi saksi dari kehadiran yang tak berawal dan tak berakhir, menyadari bahwa seluruh alam hanyalah gelombang yang muncul di permukaan samudera yang tak pernah berubah. Dalam pandangan seperti ini, mati dan hidup hanyalah dua sisi dari satu cermin, dan di balik keduanya berdiri wujud yang kekal. Tuhan yang tidak pernah pergi karena ia adalah seluruh yang ada. Dan ruh pun tersenyum dalam keheningan, karena ia akhirnya mengerti. Sejak awal, ia tidak pernah mencari apapun. Ia hanya sedang belajar mengingat bahwa dirinya adalah cahaya itu sendiri. Bab 9, Kembali ke dunia, ruh yang menjadi rahmat bagi kehidupan. Setelah ruh mengenal sumber asalnya dan menyatu dalam lautan cahaya keabadian, tibalah saat ia kembali menapaki bumi, bukan sebagai jiwa yang haus akan makna, melainkan sebagai rahmat yang menebarkan makna. Kembalinya bukan penurunan, melainkan penyaluran, bukan keterpisahan, melainkan perwujudan cinta yang kini mengalir melalui setiap helaan napasnya. Ruh yang telah mengenal Tuhannya melihat kehidupan bukan sebagai ujian atau beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menghadirkan keindahan ilahi di tengah debu dunia. Ia menyapa dengan lembut, berbicara dengan tenang,
dan menatap setiap makhluk seolah menatap wajah yang sama, wajah Sang Kekasih yang hidup dalam segala rupa. Di titik ini, hidup bukan lagi tentang pencapaian, melainkan tentang pengabdian, bukan tentang menjadi sesuatu, tetapi tentang membiarkan wujudnya mengalir tanpa hambatan melalui diri yang telah hening. Ruh seperti ini tidak lagi menolak dunia, karena ia telah memahami bahwa dunia bukanlah penghalang, melainkan cermin yang memantulkan keindahan yang maha sempurna. Ia makan bukan karena lapar, bekerja bukan karena kebutuhan, berbicara bukan karena ingin didengar. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan adalah bentuk cinta yang mengalir. Ia menolong tanpa merasa menolong, mencintai tanpa ingin dicintai kembali, memberi tanpa perhitungan. Karena bagi ruh yang telah pulang, semua yang ada hanyalah Tuhan yang sedang berperan dalam berbagai wujud. Ia melihat penderitaan orang lain bukan dengan kasihan, tetapi dengan kasih. Ia tidak terjebak dalam simpati emosional, melainkan dalam empati rohani. Kesadaran bahwa yang sakit dan yang menyembuhkan adalah gelombang dari satu lautan yang sama. Dalam setiap langkahnya, ruh ini menjadi saksi bahwa Tuhan masih berbicara melalui kehidupan. Ia tidak lagi mencari tanda, karena seluruh dunia kini adalah tanda itu sendiri. Ia menyentuh bumi dengan rasa hormat, sebab di setiap partikel tanah ada percikan cahaya ilahi yang sama dengan yang bergetar di dalam dirinya. Orang-orang yang dekat dengannya mungkin tidak mengerti mengapa ia begitu tenang di tengah kekacauan, atau mengapa ia tersenyum bahkan saat kehilangan. Tapi bagi ruh yang telah pulang, kehilangan hanyalah cara Tuhan memanggil lebih dalam. Kegelisahan hanyalah getaran cinta yang belum dikenali. Ia memahami bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar milik kita, karena semuanya hanyalah pinjaman yang dikembalikan kepadanya. Ketika ruh ini berbicara, kata-katanya bukan lagi berasal dari pikiran, melainkan dari kesunyian yang berisi kebijaksanaan. Ia tidak berdebat tentang benar dan salah, karena ia telah melihat bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan. Ia tidak memaksa manusia untuk beriman, sebab ia tahu setiap jiwa sedang menempuh jalan pulangnya sendiri. Ia hanya menyalakan cahaya kecil di hati siapapun yang mau melihat, dan membiarkan Tuhan yang menumbuhkan cahayanya. Kehadirannya menenteramkan, bukan karena ia banyak tahu, tapi karena ia telah berhenti menjadi sesuatu. Ia hanyalah jendela bagi cahaya itu untuk menembus dunia. Dalam setiap tatapan dan senyumnya, seolah Tuhan sendiri sedang berbisik, "Aku bersamamu." Ruh yang telah kembali ke dunia dengan kesadaran ilahi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia menjadi rahmat, sebagaimana Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ia memancarkan cinta tanpa batas, bukan karena berusaha suci, tapi karena kesucian telah menjadi dirinya. Ia tidak lagi menunggu surga, karena surga telah hidup di dalam dadanya. Keheningan yang penuh cahaya, cinta yang tanpa pamrih, damai yang tidak tergantung pada keadaan. Dunia mungkin tetap berisi, penuh hiruk-pikuk dan pertengkaran, namun di tengah semua itu ia berjalan tenang seperti angin yang membawa kesejukan tanpa suara. Dan begitulah ruh sejati hidup. Tidak untuk dikenali, tapi untuk menerangi. Sebab bagi ruh yang telah pulang, hidup bukan lagi perjalanan menuju Tuhan, melainkan kehadiran Tuhan yang sedang berjalan melalui dirinya. Bab 10. Ruh sejati kembali menjadi sumber segala cahaya. Pada akhirnya, perjalanan ruh bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengenali apa yang sejak awal telah ada. Semua pencarian, semua tangis dan kerinduan, semua doa dan diam yang panjang, hanyalah gema dari satu hal, panggilan untuk kembali kepada asal cahaya. Di ujung perjalanan, ruh menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar pergi. Semua jarak hanyalah ilusi, semua waktu hanyalah bayangan yang terbentuk di dinding kesadaran. Ia kini berdiri dalam keheningan yang tak lagi mencari. Tidak ada lagi Tuhan di luar sana yang harus ditemukan, karena yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal yang hidup, yang melihat, yang mencinta. Dan itulah dia. Ruh pun larut dalam kedalaman itu, tidak lagi sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari cahaya yang menyinari segala sesuatu tanpa sumber, tanpa arah, tanpa batas. Dalam keadaan ini, bahkan kata aku pun perlahan lenyap,
seperti embun yang menguap di bawah sinar matahari pagi. Tidak ada lagi pemisahan antara yang menyembah dan yang disembah, antara yang hidup dan yang menghidupkan. Semua kembali menjadi satu tarikan napas, satu denyut wujud, satu kesadaran yang abadi. Ruh sejati bukanlah sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Ia adalah percikan dari keabadian yang menampakkan diri dalam bentuk sementara agar cinta bisa dikenal. Dan ketika cinta itu telah sempurna, maka bentuk pun gugur dengan sendirinya. Ia tak lagi berkata, "Aku mencintai Tuhan," sebab tidak ada dua dalam cinta yang sejati. Yang ada hanyalah Tuhan yang mencintai melalui dirinya, mencintai tanpa arah, tanpa sebab, tanpa nama. Ruh sejati adalah cermin dari wajah ilahi. Ketika cermin itu bersih dari debu ego, maka yang tampak di dalamnya hanyalah keindahan Tuhan sendiri. Ia tidak lagi bertanya siapa dirinya, karena ia telah melihat bahwa tidak ada diri yang lain selain dia. Ia tidak lagi menuntut makna, karena hidup itu sendiri telah menjadi makna. Segala sesuatu yang dulu tampak berlawanan kini menyatu dalam harmoni sempurna. Hidup dan mati, terang dan gelap, suka dan duka, semuanya hanyalah tarian dari cahaya yang satu. Ruh sejati melihat bahwa bahkan penderitaan adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi, karena melalui penderitaanlah kesadaran tumbuh, dan melalui kehilanganlah cinta mengenal dirinya sendiri. Di titik tertinggi dari makrifat, tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk. Hanya diam yang penuh cahaya, diam yang bukan hampa, melainkan kehadiran yang paling nyata. Dalam diam itu, ruh tidak lagi berbicara tentang Tuhan, tetapi hidup sebagai bukti keberadaannya. Ia menjadi samudra yang menerima semua gelombang tanpa mengusir satupun. Ia tidak menolak dosa, tidak menolak kesalahan, karena ia tahu semuanya sedang menuju sumber yang sama. Ia memandang dengan kasih yang meliputi, bukan dengan penilaian yang memisah. Dan di sanalah letak kemuliaan tertinggi ruh sejati, menjadi wadah bagi cinta yang tak terbatas, menjadi tempat beristirahat bagi jiwa-jiwa yang lelah mencari. Maka kini, ketika seluruh perjalanan telah berakhir, yang tersisa hanyalah satu kesadaran hening yang berbisik lembut di kedalaman hati. Tidak ada aku selain engkau. Ruh sejati tidak kembali kepada Tuhan karena ia tidak pernah berpisah. Ia hanya mengingat apa yang telah terlupakan, bahwa seluruh hidup ini dari awal hingga akhir hanyalah tarian cahayanya di dalam cermin waktu. Dan ketika tirai terakhir tersingkap, ruh tersenyum dalam keabadian karena ia akhirnya tahu seluruh pencarian, seluruh kehidupan, bahkan seluruh alam semesta hanyalah satu hal. Tuhan sedang mengenal dirinya sendiri melalui ruh yang telah kembali menjadi sumber segala cahaya. Pada akhirnya, ruh tidak pernah pergi dari Tuhan. Ia hanya lupa arah pulang. Dan ketika kesadaran itu kembali, hidup pun berubah menjadi zikir tanpa suara. Karena sejatinya, kita tidak sedang mencari Tuhan. Tuhanlah yang sedang mengenal dirinya melalui kita.